Salam, salam sejahtera Bapak Ibu. Bertemu kembali di pagi hari ini dalam kebersamaan kita mendengarkan firman Tuhan untuk Ragi edisi Jumat pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyiapkan hati. Turunlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga firman boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk kita di kesempatan pagi hari ini dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 25. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk membacanya pada kesempatan pagi hari ini, karena saya akan mengajak kita untuk membaca hanya ayatnya yang ke-17 dan 18, dan dalam hal ini pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh anak saya. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat Bapak Ibu yang kekasih, iri hati memang adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Iri hati bisa membuat seseorang melakukan segala-galanya. Iri hati bisa membawa seseorang kepada tindakan-tindakan yang menghancurkan, tindakan-tindakan yang membinasakan, tindakan-tindakan yang membawa kepada kerugian bagi orang lain. Nah, situasi inilah yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Rasa iri orang-orang imam-imam besar, orang-orang Saduki membawa kepada tindakan untuk menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menangkap murid-murid Tuhan Yesus karena iri hati atas apa yang telah diperbuat oleh murid-murid Tuhan Yesus. Di mana murid berhasil membawa orang kepada keyakinan iman kepada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Membawa orang kepada rasa percaya yang sungguh akan anugerah keselamatan. Tetapi hal ini tidak menjadikan para imam itu bangga. Para imam dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki pada situ bersyukur bahwa orang mau mendengarkan firman Tuhan, orang mau diajak kepada kasih karunia Tuhan. Tapi sebaliknya mereka kemudian menangkap rasul-rasul itu, memenjarakannya. Mereka berupaya untuk melenyapkan. Mereka berupaya untuk kemudian berita kasih Allah itu tidak tersebar, tidak diberitakan, tidak tersampaikan kepada orang lain. Ini semua karena mereka iri hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka itu kemudian jelas bahwa perasaan iri itu menghancurkan. Bukan saja menghancurkan diri kita sendiri yang kemudian membawa kepada tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan oleh Allah. Kita bisa kehilangan akal sehat kita. Kita bisa kehilangan jalan berpikir kita yang baik. Yang membuat kita kemudian bukan saja bertindak konyol, tetapi tindakan kita bisa membuat celaka kepada orang lain. Dan kepada orang lain, ini adalah tindakan yang membahayakan bagi orang lain. Bayangkan saja misalnya Bapak Ibu Saudara, karena kita iri hati terhadap tetangga kita. Nah, memang ada kecenderungan Bapak Ibu Saudara. Misalnya tetangga kita beli mobil, beli motor. Kita tidak mau tersaingi, kita harus beli mobil juga. Tetangga kita
rehab rumah, kita kemudian iri hati. Kita mau juga renovasi rumah kita supaya sama besarnya. Bukankah ini kemudian membuat diri kita sendiri tidak nyaman? Kita berupaya melakukan sesuatu, kita berupaya untuk melakukan banyak hal untuk menyamai orang lain. Nah, karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk bersama-sama menghindarkan diri kita dari sikap-sikap iri hati. Belajarlah senantiasa untuk justru rendah hati. Mau menerima kasih karunia Tuhan itu dengan sukacita, supaya kemudian kasih Tuhan yang merasuk dalam diri membawa kita kepada perasaan, oh saya bersukacita, oh saya berbahagia. Karena jamahan kasih Tuhan itu sesungguhnya membahagiakan setiap orang. Karena apa? Karena Roh Kudus menuntun selalu kepada kebaikan. Biarlah firman ini boleh meresapi dalam hati kita, dan hati kita senantiasa diberkati olehnya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mau mengarahkan hati dan hidup kami kepadamu. Dan biarlah Engkau menuntun kami untuk perjalanan hari ini, dimanapun kami berada, dalam tugas dan pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam tugas tanggung jawab, kepemimpinan yang kami lakukan. Biarlah semuanya diberkati, dipimpin oleh Tuhan. Berikan kami hikmat bijaksana untuk menjalani hari ini Tuhan. Hindarkan kami dari mara bahaya celaka, dan kuatkan kami di dalam setiap badai pencobaan yang kami akan lalui dan jalani Tuhan. Berkati kami yang sakit, pulihkan, sembuhkan, agar senantiasa kami beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Berkati kami yang ada dalam masalah keluarga, rumah tangga, biarlah Tuhan memberkati itu semua, sehingga masalah kami cepat berlalu. Berkati anak-anak kami yang sekolah, dari tingkat taman kanak-kanak SD, SMP, SMA, bahkan mereka menikmati suasana liburan di bulan puasa ini, tetap mereka boleh belajar dengan tekun, dengan rajin ya Tuhan. Karena Engkau memberikan roh hikmat kepada jemaat-Mu. Berkati gerejamu dalam pelayanan, berkati para majelismu, penatua, diakon, para pikaris, pendeta. Biarlah mereka semua dan kami semua dapat melaksanakan tugas pelayanan buat Tuhan di dalam kehidupan bergereja kami. Bangsa negara kami Tuhan, kami menyerahkan padamu. Biarlah selalu diberkati, agar kami hidup dalam kuasa kasih Tuhan, sehingga aman damai apa yang kami boleh rasakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap pinta dan doa yang kami mau naikkan pada pagi hari ini, biarlah sebelum kami meminta, kuasa Allah senantiasa bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.